tidak bisa melihat di layar monitor anatomi daripada prostat yang awal. Nah, ini anatomi daripada prostat, alat reproduksi pria. Ini bladder urin, ini rektum, pembuangan air ke belakang, ini prostat jet, kelenjar prostatnya, ini saluran kunci, ada uretra, ini penis, alat kelamin, dan ini testikel, kelenjar sel-sel. Kelenjar testis termasuk sel spermatozoid. Sel spermatozoid akan mengalir secara otomatis itu melalui salurannya menuju ke kelenjar prostat. Dan ini akan terjadi selama 72 jam sekali atau 3 hari sekali secara normal dan alami. Dan kita lihat anatomi yang kedua daripada prostat ini, kita belah biar kita lihat salurannya seperti apa. Ini saluran penis ya, ini ada uretra, ini prostat, ini urin, air kencing, dan ini rektumnya di belakang, dan ini testis. Selama 72 jam sekali atau 3 hari sekali, sel spermatozoid dia akan mengalir menuju ke kelenjar prostat, di mana prostat ini akan bersirkulasi secara normal. Kenapa pada saat hubungan suami istri bukan sel bukan air kencing yang keluar tapi sel sperma? Kenapa pada saat kencing air kencing yang keluar bukan sel sperma? Nah, ini daripada fungsi prostat. Secara alami dia akan bekerja terus-menerus. Nah, proses dia perjalanan sel spermatozoid menuju ke kelenjar prostat selama 72 jam sekali atau 3 hari sekali ini menentukan tingkat kesehatan hubungan suami istri yang paling sering bagi pria adalah 3 hari sekali. Yang pertama, bukan 1 hari 3 hari. Jadi sampai 3 hari selesai, nanti pengumuman lagi 3 hari lagi. Jadi ketika penuh secara normal dia dikeluarkan kembali, penuh dikeluarkan lagi. Ini paling sering seperti ini, sejalan dengan sirkulasi tersalurnya sel spermatozoid menuju ke prostat. Terus bagaimana kalau misalkan 1 hari 3 kali atau misalkan setiap hari sekali saja misalkan ya. Nah, ini kalau yang dia hubungan suami istrinya terlalu terporsir seperti ini diwaspadai. Yang pertama, tolong pola makannya harus selalu sehat. Yang kedua, nutrisinya juga harus mengandung vitamin, protein yang cukup. Dan yang ketiga, harus sering dia melakukan olahraga minimal seminggu sekali ya. Karena ini harus terjadi. Karena apa? Konsepnya pelepasan ejakulasi sel sperma tidak dibarengi dengan tersalurnya sel spermatozoid menuju ke prostat. Kalau terporsir seperti itu terus berlangsung masa muda di atas 40 tahun, nanti akan terjadi gangguan-gangguan. Biasanya hormon testosteron berubah menjadi dihidrotestosteron karena gangguan enzim alfa redutase sehingga kelenjar prostat membengkak. Pembengkakan prostat memicu terjadinya sulit buang air kecil. Yang kedua, nyeri pada saat buang air kecil. Dokter atau medis akan memberikan alat bantu dalam selang dimasukkan air ke sini karena terjadinya polip di bagian abdomen bawah. Di selangnya dimasukkan, kemudian diberikan obat-obatan 3-5 hari, mungkin bisa ke situ balik. Dan polipnya itu bisa keluar atau mungkin bisa normal kembali. Akhirnya selangnya dicabut kembali. Tapi kalau misalkan terjadi pembengkakan ini diikuti juga terjadi gangguan di lapisan sperm yang ada di prostat, ini akan terjadi malah sebaliknya, pengeringan di kelenjar prostat. Kalau sudah terjadi kering di kelenjar prostat, bukan lagi sulit buang air kecil atau nyeri pada saat buang air kecil, urin atau air kencingnya nanti berdarah. Dan dari mana? Ini air kencing yang harusnya dia keluar dipaksakan untuk keluar karena saluran di kelenjar prostat ini sudah terjadi peradangan, dipaksakan keluar nanti melopek keluar ada dan kering. Atau pada saat hubungan suami istri, pelepasan ejakulasi sel sperma pria itu disertai dengan darah dan sakit. Darah dari mana? Di sini sel spermatozoid akan dialirkan melalui kelenjar prostat. Dia harus keluar karena terjadi hubungan suami istri.
Karena di sini salurannya sudah tersumbat, maka akan terjadi pengelopekan dan mengeluarkan darah. Terkadang setelah hubungan suami istri, darah masih menetes di spray atau di alat kelamin masih menetes. Dan ini lama-kelamaan memicu terjadinya gangguan fungsi seksual. Perlahan-lahan akan terjadi pengurangan atau mengarah ke impotensi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, selain sulit buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, kulit atau air kecilnya berdarah, diikuti gangguan aktivitas seksual karena mengarah ke impotensi. Ini yang ideal. Ya. Untuk itu, apabila terjadi demikian, gangguan prostat yang terjadi seperti bagian sebelum bawah atau kemudian dan rasa sakit dan sebagainya dan seperti itu. Nah, kalau misalkan dia hanya gangguan prostat saja bisa untuk disembuhkan dari infeksi. Tetapi kalau misalkan di prostat ini kemudian mengering, di mana takut di urin, di vesika urinnya sudah terjadi peradangan atau bibit-bibit tumor, nah ini akan memicu terjadinya pembelahan sel akibat tumor sudah tumbuh di kulit dalam. Nah, tumor ini dipicu daripada perubahan sistem hormon. Yang kedua, adanya bakteri atau virus yang berada dari luar, yang masuk dari luar. Itu biasanya ditandai dengan pola hidup yang dorong, yaitu pria yang tidak pernah atau telah mengganti celana dalam. Di mana bakteri dan virusnya ini kalau dia sudah terlalu banyak, indikasi bisa masuk melalui saluran infeksi. Jadi faktor dalam juga terjadi, faktor luar kemudian terjadi. Akhirnya virus kanker sudah menjadi peradangan.